Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anakku yang paling dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran PJOK. Gimana kabarnya, sehat ya? Mudah-mudahan kita semuanya sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang teori PJOK, yaitu kita akan bahas tentang renang. Nah, seperti apa lebih lengkapnya, simak video ini sampai selesai. Oke anak-anak, kembali lagi di PJOK ya. Pagi hari ini kita akan bahas tentang renang gaya dada. Ini gambarnya renang gaya dada seperti ini ya. Yang A, kita akan belajar tentang gerak dasar renang gaya dada. Yang pertama yaitu gerakan meluncur, yang kedua gerakan kaki, yang ketiga posisi tubuh, yang keempat gerakan lengan, yang kelima pengambilan napas. Itu yang akan kita pelajari. Nah, untuk yang pertama yaitu gerakan meluncur. Nah, posisinya seperti ini. Posisinya seperti perenang ini ya. Caranya, gerakan ini diawali dengan posisi berdiri di kolam dengan setinggi air setinggi dada. Salah satu kaki ditekuk dengan bertumpu pada dinding kolam. Kedua lengan diangkat ke atas, kemudian luruskan ke depan. Masukkan kepala ke air dengan kaki tetap bertumpu pada dinding kolam. Tolakkan kaki dari dinding kolam dengan kuat. Langkah ini bertujuan agar gerakan meluncur sempurna, biar kalian bisa terdorong ke depan seperti itu. Lalu dua, gerakan kaki. Luruskan tungkai dengan jari-jari kaki merapat. Tekuk lutut dan kaki. Buka kaki dengan posisi tetap bertekuk dan putar jari-jari kaki keluar. Nah, ini gerakannya. Buka kedua kaki selebar mungkin dengan dorongan yang kuat. Rapatkan kembali kedua tungkai dan luruskan seperti semula. Lakukan gerakan berulang-ulang. Nah, ini gerakannya. Jadi ini ditekuk seperti gaya katak seperti itu. Nah, diluruskan, ditekuk. Kemudian posisi tubuh. Nah, ini posisi tubuhnya seperti ini. Awalnya ambil posisi telungkup atau mengkurep ya, kalau kita mengetahuinya, menghadap ke permukaan air. Posisi tubuh mengapung, kedua lengan diluruskan ke depan, telapak tangan dijulurkan ke depan. Kemudian kedua tungkai diluruskan ke belakang. Pertahankan posisi badan tetap seimbang dan di permukaan air. Kemudian 4, gerakan lengan. Buka tangan ke samping dengan posisi telapak tangan menghadap keluar. Tekuk sikut dan tarik tangan ke samping selebar bahu atau setengah lingkaran, kira-kira 90 derajat sambil mendorong air. Ayunkan tangan dengan kuat saat mendorong air. Tekuk tangan ke bawah dada, posisi telapak tangan menghadap ke dalam. Julurkan tangan ke atas kepala dengan posisi ibu jari di atas seperti posisi semula. Nah, ini gambarnya. Jadi memutarnya ke depan, ke bawah, di bawah dada, nanti depan lagi, seperti itu. Dilakukan berulang-ulang. Lalu yang berikutnya pengambilan napas. Ini pengambilan napasnya. Jadi pas posisi tangannya ke bawah, kita naikkan kepala kita ke atas sambil menghirup napas, kakinya mendorong kayak gitu. Nah, ini langkahnya. Diawali dengan posisi tubuh telungkup, kedua tangan memegang dinding kolam sambil napas dengan mulut dan masukkan ke dalam air. Pandangan mengarah ke depan ke dasar kolam. Buang napas melalui hidung sedikit dari mulut. Kemudian angkat kepala hingga permukaan air, ambil kembali napas melalui mulut. Kemudian masukkan kepala ke air, udara dikeluarkan saat berada di dalam air. Jadi pas naik kepalanya ambil napas, nanti pas menghadap ke air dihembuskan pelan-pelan. Bisa lewat hidung, nanti sedikit lewat mulut seperti itu. Terus B, kita akan belajar kombinasi dan koordinasi gerakan gaya dada. Kombinasi gerakan renang gaya dada, yang kedua koordinasi gerak renang gaya dada. Ini kombinasinya gimana, koordinasinya gimana gitu ya. Yang pertama yaitu kombinasi gerak renang gaya dada. Nah, ini kombinasinya. Jadi dari dinding meluncur lurus. Bersiaplah di pinggir kolam, masuklah ke dalam kolam dan berdiri di pinggir kolam. Tekuk salah satu kaki di tembok, julurkan lengan ke depan, posisi telapak tangan rapat. Kemudian ambil napas dengan mulut, masukkan kepala ke air, diikuti dorongan kaki. Lakukan gerakan meluncur dengan kuat.
Kemudian nah ini pas posisi udah setelah meluncur ya. Lakukan kombinasi gerakan meluncur dan gerakan kakinya seperti ini, naik turun atas gitu. Gerakan kaki ke atas ke bawah secara berirama. Setelah gerakan meluncur melambat, gerakan lengan dengan membuka tangan keluar, posisi ibu jari di bawah. Terapkan gerakan lengan dan kaki seperti gambar 2 seperti ini. Kemudian dorong air menggunakan kedua tangan dengan kuat. Angkat kepala ke permukaan air dan ambil napas melalui mulut. Tekuk kaki dari lutut dan lakukan gerakan menendang di samping. Kemudian luruskan ke belakang. Lengan ditarik selebar bahu atau setengah lingkaran, kira-kira 90 derajat. Masukkan kepala ke air. Kombinasikan gerakan kaki dengan lengan dengan menekuk tangan ke bawah dada. Posisi telapak tangan menghadap ke bawah. Jadi tadi di depan ya, lurus, ditarik ke bawah dada. Seperti itu diulang-ulang, kakinya ditekuk, dibuka seperti itu. Kemudian nah ini yang lurus ya. Kombinasikan gerakan kaki dengan lengan, rapatkan kedua pangkal paha dan luruskan. Dorong tangan ke depan, posisi telapak tangan berhadapan. Luruskan tungkai dan lengan seperti gerakan meluncur. Ulangi gerakan tersebut secara urut dan berulang. Nanti kalau sering latihan nanti akan bisa seperti ini. Lalu koordinasi gerakan renang gaya dada, gerakan tangan dan pernapasan. Gerakan ini dilakukan untuk melatih koordinasi tangan dengan mengambil napas. Yang kedua, gerakan kaki dengan pernapasan. Seperti gerakan pada tangan, latihan ini melatih koordinasi ayunan kaki dengan pengambilan napas. Terus gerakan tangan, kaki dan pernapasan. Setelah melakukan kedua latihan di atas, kamu dapat melakukan latihan koordinasi gerak pada renang gaya dada. Rangkumannya, renang gaya dada disebut juga gaya kata. Sebutan ini karena gerakan renang gaya dada mirip dengan gerakan kata ketika berenang. Renang gaya dada dapat dilakukan dengan posisi tubuh telungkup atau mengkurep gitu ya. Renang gaya dada merupakan rangkaian gerakan lengan yang diayunkan secara terus-menerus ke arah depan, samping, dan belakang. Gerakan lengan dipadukan dengan tendangan kaki. Gerakan dasar renang gaya dada meliputi gerakan meluncur, gerakan lengan, posisi tubuh, dan gerakan kaki dan pengambilan napas. Kombinasi gerak renang gaya dada dilakukan dengan menggabungkan gerakan lengan, gerakan kaki, pengambilan napas, dan posisi tubuh secara berirama. Koordinasi renang gaya dada dilakukan berkesinambungan, misalnya 1 gerakan kaki, 1 gerakan lengan, dan 2 gerakan 1 gerakan kaki, gerakan lengan 1 gerakan kaki, seperti itu. Jadi kalau latihannya itu benar, nanti kalian tuh bisa berenang gaya dada. Evaluasi atau tugasnya yaitu silakan isi kehadiran kalian di YouTube, jangan lupa nama, nomor, sama kelasnya. Kalau kalian nggak absen berarti nggak punya nilai dalam materi ini gitu ya. Dan kedua, tugasnya nanti menyusul Pak Ardi kirimkan lewat WhatsApp grup atau di deskripsi YouTube. Terima kasih anak-anak, itu yang dapat Pak Ardi sampaikan. Tetap semangat dan tetap sehat ya. Dadah. Nah, itu tadi video kita kali ini dan materi kita hari ini. Mudah-mudahan membuat anak lebih paham tentang belajar renang. Nah, besok kapan-kapan jika situasinya mendukung, kita bisa belajar bareng renang di kolam renang mana, seperti itu ya. Itu yang dapat Pak Ardi sampaikan. Jangan lupa tugasnya di video dikerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, tetap sehat, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.